Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Wicaksono Fernadi dengan NRP 50212310855. Saya berasal dari Departemen Teknik Sipil Angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video mini teaching sebagai syarat saat pendaftaran asisten dosen matematika atau kalkulus. Oke. Mari kita coba kerjakan soal pertama, yang mana dapatkan semua bilangan kompleks yang memenuhi persamaan Z pangkat 5 plus 4 min 4i sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengurangi kedua ruas dengan 4 min 4i, sehingga persamaannya menjadi Z pangkat 5 min 4 Z pangkat 5 sama dengan min 4 plus 4i, dimana yang merupakan bagian real atau kita sebut sebagai A adalah min 4 dan koefisien dari bagian imajiner adalah 4 atau sebagai B. Untuk memudahkan proses pengerjaan, kita dapat merubah bentuk yang satu ini menjadi bentuk polar atau kutub, yang mana kita harus mencari modulusnya terlebih dahulu. Rumusnya hampir sama dengan rumus mencari sisi miring pada Pythagoras, yaitu R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Di sini kita ketemu bahwa modulusnya sebesar 4 akar 2, atau apabila dibuat menjadi 2 pangkat menjadi 2 pangkat 5/2. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mencari nilai argumen Z atau tetanya. Di sini kita menggunakan rumus dari tan inverse A per B. Nah, sebelum itu kita juga harus memperhatikan nilai A dan B-nya. Karena di sini nilai A-nya adalah negatif sementara nilai B-nya positif, maka si tetanya terletak pada kuadran 2. Maka langsung saja kita masukin ke dalam rumusnya. Tan inverse dari min 4/4 atau tan inverse min 1 adalah 135 derajat. Maka kita dapat menuliskan bentuk yang tadi ke dalam bentuk polar, yang mana bentuk polar sendiri yaitu dapat dituliskan sebagai R cos theta plus I sin theta, atau disingkat menjadi R cis theta. Nah, dalam hal ini Z pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5/2 cis 135 derajat. Nah, kedua ruas kita pangkatkan dengan 1/5, sehingga persamaan menjadi Z sama dengan 2 pangkat 5/2 cis 135 derajat pangkat 1/5. Nah, sesuai persamaan yang ada di layar, apabila R cos theta plus I sin theta pangkat 1/n dapat dituliskan sebagai R pangkat 1/n cis theta plus 2k pi per n, dimana nilai K adalah 0, dimana nilai K adalah bilangan cacah 0 sampai dengan n-1. Di sini nilai n-nya 5 ya teman-teman ya. Jadi bentuk yang tadi dapat kita sederhanakan menjadi bentuk yang nampak di layar ini. 2 pangkat 5/2 dipangkatkan lagi 1/5 sehingga menjadi 2 pangkat setengah, atau bisa kita tulis sebagai akar 2 cis 135 derajat plus 2k kali 180 derajat per 5. Nah, apabila disederhanakan, bentuk ini menjadi akar 2 cis 27 derajat plus 72 derajat dikali K. Dalam hal ini penyelesaian Z ada 5 ya teman-teman, karena sesuai dengan pangkat N, maka akar persamaan dari Z ini ada 5 karena N-nya 5. Maka langsung saja di sini Z1-nya bisa kita substitusikan K sama dengan 0. Maka hasilnya adalah akar 2 cis 27 derajat. Untuk Z2-nya
kita substitusikan K-nya sama dengan 1, maka menjadi akar 2 cis 27 ditambah 72 99 derajat. Kemudian Z3-nya K sama dengan 2, maka akar 2 cis 27 ditambah 144 171 derajat. Kemudian Z4-nya kita substitusikan K sama dengan 3 menjadi akar 2 cis 216 tambah 27 236 243 derajat. Oke, untuk Z5-nya kita substitusikan K sama dengan 4, maka menjadi akar 2 cis 27 ditambah 288 308 tambah 7 280 288 tambah 27 5 1 315 derajat. Nah, jadi ini adalah penyelesaian atau akar persamaan dari persamaan Z pangkat 5 plus 4 min 4i sama dengan 0. Jadi ada 5 ya teman-teman di sini. Nah, ini. Oke, lanjut soal kedua. Oke, mari kita lanjut untuk pengerjaan soal kedua. Diberikan fungsi fx akar 7 plus x kuadrat dan gx akar 9 min x kuadrat. Dapatkan domain f dan g, kemudian f bundaran gx beserta domainnya. Oke, untuk mengerjakan soal A, tentunya kita telah mengetahui bahwa syarat daripada fungsi akar itu x-nya harus bernilai lebih besar sama dengan 0. Mengapa? Karena apabila x-nya bernilai negatif atau yang berada di dalam akar ini bernilai negatif, tentunya akan menghasilkan bilangan imajiner. Langsung saja untuk domain f, diketahui fx sama dengan akar 7 plus x kuadrat, tentunya syaratnya adalah 7 plus x kuadrat lebih besar daripada 0. Nah, tentunya bilangan apapun yang dikuadratkan tentunya akan menghasilkan bilangan positif. Sehingga untuk fx domainnya adalah memenuhi untuk x setiap x elemen bilangan real. Maka kita bisa menuliskan domain f-nya adalah adalah x elemen real, atau bisa kita tuliskan kurung min tak hingga sampai positif tak hingga. Kemudian untuk gx sama caranya seperti mencari domain f. 9 min x kuadrat lebih besar dari 0, kita faktorkan menjadi 3 min x dikalikan 3 plus x. Maka kita tinggal mencari pembuat nolnya, yaitu min 3 dan 3. Nah, kita ambil salah satu titik uji di sini, semisal kita masukkan x sama dengan 0. Apabila 3 dikurangi 0 dikalikan 3 plus 0 itu kan hasilnya kan 9 atau bernilai positif. Sementara 0 kan berada di antara min 3 dan 3 di sini berarti ya. Maka kita tulis plus atau positif. Semisal kita masukkan x-nya sama dengan 4. 3 dikurangi 4 kan bernilai min. 3 plus 4 bernilai positif. Min dikali positif hasilnya adalah negatif. Kemudian apabila kita masukin min 4, 3 dikurangi min 4 positif 7, dikalikan 3 plus min 4 min 1 positif dikali min hasilnya negatif. Karena di sini mintanya lebih besar dari 0 atau positif, maka domain dari G adalah x diantara min 3 dan 3. Dan serta min 3 dan 3 nya juga ikut ya teman-teman, karena apabila dimasukin juga menghasilkan 0.
Nah, bisa diarsir di sini. Maka domain G adalah min 3 sampai 3. Oke. Soal selanjutnya adalah kita diminta untuk mencari fungsi komposisi dari f bundaran Gx. Tentunya sebenarnya kita tinggal masukin saja Gx ke dalam fungsi fx. Nah, kan tadi kan fx kan sama dengan akar 7 plus x kuadrat. Nah, x-nya itu kita ganti dengan fungsi gx plus gx kuadrat. Nah, gx tadi kan bernilai akar 9 min x kuadrat. Akar kalau dikuadratkan berarti kan akarnya hilang ya. Berarti tinggal 7 ditambah 9 7 ditambah 9 min x kuadrat. Nah, ini menghasilkan akar 16 min x kuadrat. Ini adalah fungsi f(gx), f bundaran gx. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari domain dari f bundaran g. Tentunya tidak berarti kita tinggal mencari dari fungsi ini ya teman-teman ya, melainkan kita harus mengiris dengan dari domain G, karena f bundaran Gx ini tergantung nilainya dari domain G. Kita telah mengetahui bahwa domain G adalah berada di antara min 3 sampai 3. Sementara apabila kita mencari domain f bundaran Gx-nya, maka kan 16 min x kuadrat lebih besar dari 0. 4 min x dikali 4 plus x. Maka apabila kita masukin angka 0 sebagai titik ujinya, maka himpunan dari domain FOG-nya adalah berada di sini. Namun syarat dari f bundaran Gx adalah, yang perlu kita ketahui adalah domain FOG merupakan himpunan bagian dari domain G, sehingga perlu kita iris antara keduanya. Tadi domain G adalah berada di sini, min 3 sampai dengan 3. Sementara domain yang FOG yang telah kita cari tadi berada di sini. Nah, dari kedua ini tinggal kita iris saja. Nah, irisannya kan berada di sini nih, atau dari min 3 sampai dengan 3. Nah, jadi inilah domain dari f bundaran Gx-nya. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.